Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa memasuki bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menikmati tahun baru Hijriah. Karena itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ibadah kita, dengan cara kita meningkatkan kualitas dan kuantitas kita sebagai perwujudan Abdullah dan juga Khalifatullah. Peran-peran kita kepada Allah, peran-peran kita secara vertikal, dan peran-peran kita sebagai Khalifatullah secara horizontal ini kepada manusia yang lain. Wahai sahabatku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat." Karena itu ada puasa wajib, yaitu bulan Ramadan. Tetapi puasa sunnah yang mengiringi puasa wajib itu sebaiknya juga kita lakukan. Karena puasa sunnah itu bermanfaat buat kita dan mengandung fadilah, mengandung keutamaan yang luar biasa besar. Dan puasa sunnah ini kita bagi menjadi tiga. Ada puasa yang sifatnya tahunan, ada yang sifatnya bulanan, ada yang sifatnya harian. Nah, yang puasa yang sifatnya tahunan itu misalnya setahun hanya sekali. Misalnya 6 hari di bulan Syawal, puasa Arafah, puasa Yaumu Asyura tanggal 10 Muharram, puasa di bulan Sya'ban. Itu berarti setahun hanya sekali. Tapi ada puasa yang sifatnya bulanan. Setiap bulan kita melaksanakannya, yaitu yang disebut dengan Ayyamul Bid pada tanggal 13, 14, 15. Dan ada juga yang sifatnya mingguan puasa itu, yaitu Senin dan Kamis. Puasa Senin, puasa hari Kamis. Kalau bisa kita menjalankan ini. Dan pada saat ini kita sedang menjalankan puasa Asyura, yaitu 10 Muharram. Hai sahabatku, ada pertanyaan. Inilah yang akan kita bahas. Barangkali ada yang belum mengetahuinya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya mengatakan bahwa saumu yaumi asyura yukaffiru sanatan madiyatan, bahwa puasa di bulan Muharram 10 Asyura, puasa di hari Asyura tanggal 10 Muharram itu menghapus dosa 1 tahun yang telah lalu. Dosa yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil tentunya. Karena itulah maka kalau kita berpuasa di hari Asyura bulan Muharram ini, maka pahalanya adalah kita, atau imbalannya adalah kita dihapuskan dosa-dosa yang kita punya pada 1 tahun yang lalu. Lalu ada pertanyaan, kenapa kok beda dengan pahala atau dengan apa yang akan kita terima kalau kita melaksanakan puasa Arafah? Karena kalau puasa Arafah itu yang dihapus adalah 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. An Abi Qatadah qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saumu yaumi arafata yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbilatan. Puasa pada hari Arafah itu menghapus dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Jadi kalau puasa Arafah itu 2 tahun. Tapi kenapa kalau Asyura hanya 1 tahun? Jawabnya adalah karena puasa hari Asyura pada bulan Muharram itu adalah tidak menjadi spesifikasi puasa khusus untuk umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi itu dilakukan juga oleh umat-umat terdahulu, misalnya adalah Yahudi dan Nasrani. Orang Quraisy pun sebelum Islam datang sudah menjalankan puasa 10 atau hari Asyura ini. Kenapa orang Yahudi kok melaksanakan puasa pada hari 10 bulan Muharram? Jawabannya adalah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Bani Israel itu telah diselamatkan dari cengkraman Fir'aun. Karena itu mereka mensyukurinya dengan cara berpuasa. Nah, sementara puasa Arafah itu menjadi kekhususan bagi umat Islam. Sehingga apa yang menjadi kekhususan bagi umat Islam, kesunahan bagi umat Islam, umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, makanya pahalanya lebih banyak. Menghapus dosa kecilnya itu loh lebih banyak yang lalu, tahun lalu dan tahun akan datang. Sementara Asyura hanya 1 tahun. Tapi walaupun begitu,
puasa Asyura mengandung sebuah hikmah, puasa Asyura mengandung fadilah, mengandung keutamaan yang besar juga wahai sahabatku. Karena itu jangan ditinggalkan. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua adalah bahwa puasa Asyura 10 Muharram ini adalah sebagai unsur pembeda antara orang Yahudi, orang Nasrani, dan juga umat Islam. Karena sebagai unsur pembeda, maka puasanya tidak hanya pada tanggal 10 Muharram, pada hari Asyura, tetapi juga ditambah. Karena ketika Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah, lalu melihat orang Yahudi berpuasa, maka Rasulullah bertanya dalam bahasa saya misalnya, kenapa Anda berpuasa? Dan ini ibadah apa yang Anda lakukan? Lalu dijawab, saya sedang berpuasa karena mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kata Rasulullah SAW, fa'ana ahakku bi Musa minkum, maka saya lebih berhak atas Musa daripada kalian. Karena itulah maka Rasulullah SAW pun juga berpuasa. Ketika pelaksanaan puasa di hari Asyura itu dilakukan, maka ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah SAW, bukankah puasa Asyura, hari Asyura itu adalah sebuah praktik atau puasa yang dilakukan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani? Maka apa jawab Rasulullah SAW? Jawab Rasulullah SAW, kalau misalnya saya masih hidup, pada tahun akan datang saya akan berpuasa sebelumnya. Berarti tanggal 9-nya berarti disebut sebagai Tasu'a itu. Pada Tasu'a Rasulullah SAW berencana untuk melaksanakan puasa 1 hari sebelumnya, yaitu tanggal 9 Muharram atau yang disebut dengan Tasu'a, hari ke-9-nya. Karena itulah kenapa kok demikian? Berarti puasa Tasu'a, Yaumut Tasu'a itu tujuannya adalah supaya ada pembeda antara umat Islam dengan Yahudi dan dengan Nasrani. Dan inilah salah satu karakteristik umat Islam ini. Memang harus ada bedanya sebagai prinsip identitas namanya. Kalau orang Yahudi misalnya, orang sebelumnya itu memanjangkan kumis lalu memotong jenggot, maka umat Islam disuruh untuk memanjangkan jenggot. Nah, itu berarti bagian dari unsur pembeda. Karena itu sebaiknya wahai sahabatku, kalau melaksanakan puasa Asyura itu juga ditambah, yaitu sebelumnya juga berpuasa, yaitu Yaumut Tasu'a pada hari yang ke-9-nya, karena sebagai unsur pembeda tadi itu wahai sahabatku. Kemudian berikutnya adalah bahwa ternyata para ulama untuk menunjukkan keperbedaan itu, maka menyarankan bahwa puasa Asyura itu yang bagus diiringi dengan yauman qablahu wa yauman ba'dahu, yaitu 3 hari. Ini yang menurut Imam Syafi'i sebagai sebuah kesempurnaan puasa Asyura, yaitu puasa 9-nya berpuasa, 10-nya berpuasa, 11-nya juga berpuasa. Jadi ini tingkatan yang paling bagus, paling sempurna, yaitu puasanya 3 hari, yaitu tanggal 9, tanggal 10, dan tanggal 11. 11-nya juga berpuasa yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Ini para ulama banyak yang menyebutkan ini bagian dari ikhtiyat, bagian dari kehati-hatian. Karena sebagai unsur yang pembeda tadi itu antara Yahudi, Nasrani dengan Islam. Puasanya 3 hari. Berarti kalau pada tahun ini berarti hari Jumat, hari Sabtu, dan juga hari Ahadnya berpuasa. Jadi 3 hari. Itu kalau kita ingin kesempurnaan sebagaimana yang diungkap oleh para ulama, termasuk diantaranya adalah Imam Syafi'i. Kalau misalnya tidak bisa 3 hari ini, ya cukup 2 hari. 2 hari itu berarti Tasu'a dengan Asyura. Berarti tanggal 9 dan juga tanggal 10-nya. Atau sebagian ulama ada yang mengatakan tanggal 10 dan juga tanggal 11-nya, 2 hari. Kalaupun toh itu tidak bisa wahai sahabatku, maka sebaiknya Asyura saja, tidak jadi masalah. Wahai sahabatku, inilah hal-hal yang penting saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
untuk pengetahuan kita tentang Asyura atau puasa Asyura. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.